Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman dimanapun berada, kembali bersama gua Hatim Maulana Arsyah. Kali ini gua akan menjawab pertanyaan dari member, bahwa beliau bertanya kepada gua tentang mimpi basah. Katanya menurut orang-orang banyak yang berpendapat bahwa mimpi basah itu merupakan gangguan daripada jin atau ditiduri sama bangsa jin. Apakah ini benar? Nah, di sini gua menjawab bahwa jangan selalu menyalahkan bangsa gaib atau bangsa jin di setiap problematika dan dinamika kehidupan kita sebagai manusia. Jangan. Terkait mimpi basah, ada beberapa faktor yang mempengaruhi kenapa kita itu bisa mimpi basah. Yang pertama, itu merupakan gangguan jin atau ditiduri jin. Tapi tidak semua mimpi basah itu asal muasalnya dari gangguan bangsa gaib atau bangsa jin. Tidak, itu faktor pertama. Faktor kedua, itu ketika masa pubertas, yaitu baik laki-laki maupun perempuan, ketika dia pada saat pertumbuhan remaja menuju dewasa, itu kan masa pubertas. Nah, pada saat itu hormon di dalam tubuh itu meningkat dan seksualitas di dalam tubuh seseorang ketika masa pubertas itu juga meningkat. Nah, ini faktornya. Lalu yang ketiga, faktor kenapa kita bisa mimpi basah. Nah, teman-teman dimanapun berada, faktor ketiga ini adalah faktor dari makanan yang kita makan di kehidupan sehari-hari. Jadi ada beberapa makanan yang akan menumbuhkan ataupun meningkatkan hormon. Ada juga makanan yang mampu meningkatkan gairah seperti gairah seksual dan sebagainya. Nah, jenis-jenis makanan itu salah satu contohnya misalnya yaitu memakan coklat misalnya. Nah, itu bisa meningkatkan gairah seksual. Atau kita memakan telur ayam setengah matang atau kacang hijau dan sebagainya, itu ada efek untuk meningkatkan gairah sehingga ketika saat tertidur kita terbawa, pikiran kita itu terbawa dan otak terkontaminasi oleh hormon-hormon yang mampu meningkatkan seksual yang menyangkut dengan seksualitas. Akhirnya kita mimpi basah. Lalu faktor yang keempat, teman-teman dimanapun berada, faktor yang keempat adalah lingkungan sosial. Nah, lingkungan itu mampu mempengaruhi otak kita sehingga berpikiran negatif lah, atau berpikiran semacam seksual terus gitu loh. Nah, jadi faktor ini ya, faktor lingkungan ini misalnya ya, salah satu contoh teman-teman, kita bekerja di hiburan malam, dunia malam, atau kita selalu hidup di lingkungan yang penuh dengan kebebasan, sehingga mata kita itu akan melihat terus-menerus. Misalnya kita sebagai cowok melihat cewek yang berpakaian seksi dan sebagainya, itu bisa meningkatkan gairah kita sehingga kita tertidur terbawa suasana emosional kita itu terbawa pada saat di alam bawah sadar, sehingga kita mampu mimpi basah. Lalu 4 faktor ini adalah faktor utama kenapa kita bisa mimpi basah. Nah, faktor-faktor lain mungkin teman-teman bisa menambahkan di kolom komentar. Faktor-faktor tambahan kenapa bisa mimpi basah, boleh kreasikan berpikir teman-teman. Hanya saja gue memberikan 4 faktor umum. Ini 4 faktor yang begitu besar pengaruhnya kepada seseorang kenapa bisa mimpi basah. Jadi jangan selalu menyalahkan bangsa jin. Misalnya
kita mimpi basah, oh ini ditiduri jin. Kita mimpi basah, oh ini gangguan jin. Jangan selalu berpikir seperti itu. Tidak semua problematika dan dinamika kehidupan kita sebagai manusia itu selalu dari gangguan jin. Nah itu teman-teman, terima kasih telah menonton konten Hati Maulana Arsyah. Sekian dari gua, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.